Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 853. Pahlawan Chu pergi ke laut. Anthony duduk dengan mantap di kantornya dan mengundang beberapa bawahan setianya untuk menikmati anggur sambil mengapresiasi gambar-gambar berbagai kondisi di kota-kota pesisir China yang diperbarui hampir secara waktu nyata. Semakin banyak mobil di jalan, dan beberapa orang bahkan memilih untuk memindahkan keluarga mereka dari garis pantai untuk sementara waktu menghindari risiko yang sangat mungkin terjadi. Kali ini, Wiggins dan Moanger telah memberikan kontribusi yang hebat. Seseorang tertawa, dan seseorang segera menambahkan, pada akhirnya, ini adalah penghargaan bagi sutradara Anthony. Bersulang, foto-foto pun datang satu demi satu. Badai opini publik daring juga semakin intensif. Badai datang, jarak antara pasang surut binatang laut dan garis pantai China semakin dekat. Tidak akan ada yang berubah. Gelombang pasang laut pada akhirnya akan menghantam garis pantai China. Rumah saya di tepi laut. Mengapa sampai sekarang saya belum melihat adanya tindakan pencegahan dan pengendalian? Berapa panjang garis pantai Tiongkok? Gelombang pasang datang dengan ganas. Apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang hanyalah di permukaan laut. Saya yakin bahwa di bawah air laut yang tidak dapat kita lihat, akan ada makhluk yang lebih mengerikan daripada ini. Mustahil untuk bertahan melawannya sama sekali. Seluruh desa sudah berkumpul. Jika terjadi sesuatu, segera evakuasi. Semua pihak memperhatikan, di asrama sebuah universitas di selatan, beberapa anak laki-laki berkerumun di depan komputer. Di layar komputer, ada siaran langsung pasang surut air laut. Mereka juga memegang ponsel di tangan, terus-menerus memperbarui platform sosial utama untuk mendapatkan berita terbaru. Ekspresi semua orang sangat serius. Akhirnya, seseorang tak kuasa menahan diri untuk bersuara. Mengapa pasukan kita, polisi bersenjata, DSB, tidak bergerak sedikit pun? Ini terlalu tidak ilmiah. Gelombang pasang laut datang dengan kekuatan besar, tetapi pejabat China tampaknya mengabaikannya. Mungkinkah pihak berwenang telah menyimpulkan bahwa gelombang pasang surut binatang laut pasti akan berubah arah dan akhirnya berdampak pada negara kecil yang menjalani kehidupan yang baik? Tidak mungkin. Seorang mahasiswa berkulit gelap berkata dengan suara berat, dari situasi saat ini, pihak berwenang pasti telah mengambil tindakan pencegahan, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Ketika dia berbicara, telepon seluler siswa itu tiba-tiba bergetar. Itu sebuah gambar. Sepupuku di Pengceng mengirimiku foto. Katanya dia melihat seseorang pergi ke laut di dermaga. Apa yang mengejutkan tentang itu? Gumam siswa itu. Kepalanya menunduk dan tiba-tiba bergetar, matanya melebar. Sial. Semua orang melihat ke arah kepala. Kepala itu berteriak lagi. Brengsek, hahaha. Semua orang ingin memenggal kepalanya. Akhirnya, dengan usaha keras semua orang, kepala suku itu akhirnya berbicara dengan normal, sangat gembira. Apakah kamu tidak mengenali orang ini? Pahlawan Chu yang mendaki gunung dan membunuh 100.000 burung monster dengan satu pedang. Semua orang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi bersemangat. Pahlawan Chu telah pergi ke laut. Di depan perbatasan Gunung Qiangla,
pahlawan Chu membunuh ratusan ribu burung aneh dengan satu pedang. Bahkan jika gelombang binatang laut itu mengerikan, pahlawan Chu hanya perlu beberapa tebasan pedang. Saya mengerti apa yang dimaksud oleh pihak berwenang. Dengan pahlawan Chu yang pergi ke laut untuk menekannya, gelombang pasang binatang laut tidak akan pernah dapat berdampak pada garis pantai Tiongkok. Beritahukan kepada orang lain dengan cepat. Seluruh asrama dimobilisasi. Sebarkan beritanya. Seseorang membuka platform sosial. Seseorang bergegas keluar dari asrama sambil berteriak sepanjang jalan, pahlawan Chu telah pergi ke laut. Pahlawan Chu telah berangkat ke laut. Topik ini langsung menjadi topik hangat di semua platform media sosial. Foto-fotonya pun menjadi viral. Banyak sekali orang yang menjadi bersemangat. Mereka semua ingin sekali melihat pahlawan Chu bertarung melawan gelombang monster laut. Saya berharap siaran langsung di semua platform akan terus berlanjut. Ratusan juta netizen menantikan pertandingan ini. Pada saat kritis, pahlawan Chu lah yang melangkah maju. Kita sangat beruntung memiliki pahlawan Chu yang memimpin Tiongkok. Liao Chengzong adalah seorang pekerja di dermaga Pengcheng. Tetapi ia membolos hari ini. Ia membawa sebuah koper dan menaruhnya di bagasi mobilnya. Ia membawa istri dan anak-anaknya dan bersiap untuk menjauh dari garis pantai untuk menghindari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh gelombang pasang laut. Liao Chengzong tidak tahu bahwa seorang mata-mata dari Biro Vulkan telah melihatnya tidak jauh dari sana, dan merekam setiap gerakannya dan mengirimkannya kepada Anthony, wakil direktur Biro Vulkan, di seberang lautan. Ayah, apakah kita benar-benar akan pergi? Putri Liao Chengzong yang berusia 7 tahun menarik-narik pakaiannya dengan tatapan malu-malu di matanya. Tapi bagaimana aku akan pergi ke sekolah besok? Liao Chengzong tidak berdaya dan memegang tangan putrinya. Nak, menyelamatkan hidupmu adalah hal yang paling penting. Ayo kita kembali setelah bahaya ini berlalu. Setelah menutup bagasi, Liao Chengzong hendak masuk ke dalam mobil dan pergi ketika pintu tiba-tiba terbuka. Istri Liao Chengzong keluar dari mobil dengan gembira, memegang ponselnya dan berkata, "Chengzong, kita tidak perlu pergi." Liao Chengzong tertegun dan bertanya dengan ragu, apakah pasang surut binatang laut telah berubah arah? Tidak. Pahlawan Chu lah yang pergi ke laut. Sang istri dengan gembira menyerahkan telepon itu kepada Liao Chengzong. Setelah beberapa saat, Liao Chengzong juga gembira. Pahlawan Chu telah pergi ke laut, jadi mengapa kita pergi? Anakku, pulanglah. Sayang, keran di rumah rusak. Ayo pulang dan perbaiki kerannya. Hahaha, ada banyak orang seperti Liao Chengzong di kota-kota pesisir besar. Tetapi ketika berita tentang pahlawan Chu melaut menyebar, banyak kota menjadi gempar. Sejumlah besar orang memutar balik mobilnya dan kembali. Dengan tindakan Master Chu, kita bisa merasa tenang. Kembalilah, kamu bisa tidur nyenyak malam ini. Saya menantikan pertarungan pahlawan Chu melawan monster laut. Biro Operasi Khusus, Chu Kaiping dan Kepala Luo adalah orang pertama yang mendengar berita itu. Melihat tindakan orang-orang, mereka saling memandang dengan bingung. Anak ini, Kepala Luo tersenyum dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia sekarang seperti dewa perang di hati rakyat Tiongkok kita. Status Chu Chen di hati rakyat lebih tinggi dari yang kita bayangkan.
Pertempuran di perbatasan Gunung Kiangla benar-benar memberi inspirasi dan menggemparkan dunia. Kepala Luo melihat ke layar, yang juga menyiarkan gelombang pasang binatang laut secara langsung. Pertempuran akan segera dimulai, mari kita tunggu dan lihat. Chu Chen pasti akan mempersembahkan pertarungan yang hebat bagi rakyat Tiongkok. Biro Vulkan. Foto-foto terbaru dikirim kembali. Anthony mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Ayo, kita nikmati adegan orang Tionghoa mengompol." Gelombang binatang buas semakin mendekat. Mereka pasti semakin takut. Mungkin Anda benar-benar dapat menangkap seseorang yang sedang mengompol. Ketika gambar-gambar ini dibuka, seluruh biro Vulkan terdiam. Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Tamparan di wajah ini datang terlalu cepat. Dalam rangkaian foto terbaru, wajah orang-orang dipenuhi dengan senyuman, dan mereka yang awalnya berencana untuk menjauh dari garis pantai kembali satu demi satu, memberikan perasaan keseluruhan yang sangat santai dan bahagia. Jika Anda tidak tahu, Anda akan mengira gelombang binatang telah berlalu. Tapi sekarang, gelombang pasang surut binatang laut jelas sedang mendekat. Wah, gelas anggur di tangan Anthony tergelincir dan pecah di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Anthony bertanya dengan marah. Segera periksa. Tak lama kemudian, berita itu datang. Hanya ada satu baris kata. Karena Chu Chen pergi ke laut, bab 854, tidak ada yang perlu ditakutkan. Chu Chen pergi ke laut, di kantor Anthony. Semua orang saling berpandangan, berkata mereka tidak mengerti. Apakah Chu Chen pergi melaut bersama angkatan laut? Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Anthony menunjuk ke sebuah foto di layar dan berkata dengan sungguh-sungguh, kecuali pria yang mengemudikan perahu, hanya ada Chu Chen. Saat ini, hanya ada dua gambar di kedua sisi layar. Yang satu merupakan gambar Chu Chen yang sedang melaut, dan yang satu lagi merupakan gambar pasang surut binatang laut. Ada kontras antara keduanya, kontrasnya kuat. Hanya satu orang yang pergi ke laut dapat meredakan kepanikan masyarakat. Sungguh luar biasa. Seberapa tinggi kedudukan orang ini di hati rakyat. Meskipun dia menunjukkan kekuatan besar dalam pertempuran di perbatasan Gunung Kiangla, kepercayaan rakyat kepadanya terlalu buta. Anthony mendengus dingin. Bagaimana mungkin satu orang bisa menghentikan dampak dari jutaan binatang buas? Aku ingin melihat seberapa besar ketakutan yang akan dirasakan orang-orang Tiongkok di hati mereka ketika dewa perang di hati mereka jatuh. Ya, ini juga merupakan kesempatan bagi kita. Kita lihat saja nanti. Chu Chen sendiri tidak tahu bahwa perjalanannya ke laut telah menarik perhatian banyak pihak, dan bahkan dapat dikatakan telah menyebabkan serangkaian perubahan. Sekarang banyak sekali mata yang tertuju ke arah laut, berharap bisa melihat sosok Chu Chen muncul di hadapan gelombang binatang laut. Chu Chen melaut dengan speedboat, yang ringan dan nyaman. Orang yang bertugas mengemudikan perahu adalah seorang tukang perahu tua di dermaga, Lao Pan. Lao Pan adalah anggota tim investigasi Biro Operasi Khusus. Meskipun mereka telah berlayar selama 1 jam, Lao Pan masih tidak dapat menahan kegembiraannya. Ia tidak pernah bermimpi bahwa ia akan mempunyai kesempatan untuk menunggangi nelayan sakti milik istana Skynet,
sang pahlawan Chu di hati rakyat. Kapten Chu, gelombang pasang surut binatang laut masih agak jauh dari kita. Apakah kita perlu mempercepatnya? Pan Tua tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Chu Chen sedang duduk bersila. Ia baru saja minum anggur merah penyegar jiwa. Chu Chen perlahan-lahan menyegarkan jiwanya. Tidak perlu, mereka akan datang juga, jawab Chu Chen. Si tua Pan ragu-ragu untuk berbicara. Maksudnya ialah jika gelombang pasang binatang laut dibiarkan mendekati garis pantai Cina, kemungkinan besar hal itu akan menimbulkan ancaman besar bagi garis pantai Cina. Namun pahlawan Chu tidak lambat atau terburu-buru, membuatnya merasa seperti sedang berlibur di laut. Melihat Chu Chen duduk bersila dengan mata terpejam, Lao Pan hanya bisa melaju ke arah pasang surut binatang laut dengan kecepatan normal. Di seberang lautan, di padang rumput utara, malam tiba. Terdengar suara-suara pertengkaran dan bahkan perkelahian bersenjata. Tersiar kabar bahwa peninggalan budaya yang digali di padang rumput utara jauh lebih banyak daripada yang diumumkan secara resmi oleh Biro Vulkan, dan bahkan ada harta karun yang sangat berharga dan langka. Hal ini menarik semakin banyak orang, dan beberapa orang mulai berkelahi di pinggiran padang rumput utara. Seris telah mendengar laporan tentang tidak kurang dari 10 pertarungan malam ini. Awalnya Seris mengabaikannya, tetapi lama-kelamaan, kemarahan muncul di wajah Seris. Sampaikan perintahku, bertarung di luar padang rumput utara dilarang keras. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. 10 menit kemudian, pertarungan tidak pernah berakhir. Apa yang dikatakan Seris tidak ada gunanya. Seris melambaikan tangannya dan segera mengirim anggota 2 tim Gen untuk keluar dan memadamkan pertarungan. Beri mereka pelajaran. Seris duduk di pintu masuk reruntuhan lubang yang dalam, menatap malam kelabu di luar. Dengan sudut mulutnya terangkat dingin. Dia menantikan kemunculan pencuri besar Huoyan. Pakaian Seris saat ini sama seperti pakaian penjaga keamanan biasa yang menjaga reruntuhan. Setidaknya dari luar, pertahanan reruntuhan Deep Pit sangat longgar. Seris mengadopsi pertahanan tipe kantong yang longgar di bagian luar dan ketat di bagian dalam. Begitu burung walet api pencuri besar memasuki reruntuhan lubang yang dalam, mereka akan mengencangkan kantong dan menjebak burung walet api pencuri besar di dalamnya. Seris masih sangat santai. Berita itu baru saja dipublikasikan. Dan dia yakin bahwa pencuri besar Huoyan tidak akan datang dengan gegabah. Pencuri hebat Huoyan mampu menjelajahi dunia tanpa satu kali pun kegagalan. Jadi dia pasti mempunyai metodenya sendiri dalam melakukan sesuatu. Peluang untuk bisa menunggu pencuri hebat Fire Swallow malam ini sangatlah tipis. Tidak lama kemudian, kedua tim yang keluar untuk meredakan kerusuhan kembali. Kami telah menewaskan 1 orang dan melukai 17 orang. Orang-orang di luar sudah tenang. Orang yang bertanggung jawab berkata, namun, saya mengetahui situasi kedua pihak yang bertikai. Mereka mulai berkelahi tanpa alasan yang jelas. Orang yang awalnya memprovokasi perkelahian antara kedua pihak telah lama menghilang. Sengaja menciptakan kekacauan, Seris tersenyum. Jika ini adalah satu-satunya kemampuan yang dimiliki pencuri hebat Huoyan, maka dia tidak akan menjadi ancaman. Betapapun kacau keadaan di luar,
Bagian dalam reruntuhan itu bagaikan tong besi, bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang masuk. Pencuri hebat Fire Swallow terlalu naif. Seris melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kedua tim untuk melanjutkan tugas. Anggota tim Gen Vulcan Bureau selalu dalam mode tempur. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi dengan hanya mata mereka yang terbuka. Seris tidak pernah menyangka hal ini akan menjadi masalah besar dalam formasi pertahanan kedap udara yang telah ia buat. Pencuri besar Huoyan, yang telah lama dinantikannya, kini berada tepat di bawah hidungnya. Liu Ruyan mengikuti tim Gen ini dan langsung menuju ke bagian dalam reruntuhan lubang yang dalam. Bagian utama reruntuhan lubang dalam tersebut berbentuk sebuah kantong, dan lokasi Seris merupakan mulut kantong tersebut. Ini juga alasan mengapa dia yakin bahwa pencuri besar Huoyan akan mati jika dia masuk. Waktu berlalu setiap detik, Liu Ruyan telah melihat 5 peta Tiongkok kuno. Di samping Gutu, 4 pejuang genetik bergantian bertugas. Liu Ruyan menunggu dengan sabar. Akhirnya, tiba giliran tim Liu Ruyan untuk bertugas. Mereka berempat berdiri di satu arah masing-masing. Kesunyian. Tiba-tiba salah satu dari mereka sedikit gemetar jarinya. Bradford menunduk dengan bingung dan mendapati jari-jarinya bergerak tak terkendali. Mata Bradford menunjukkan kebingungan, lalu perlahan terbuka lebar. Ia ingin bersuara, tetapi tenggorokannya seperti tersumbat sesuatu. Dia mengangkat tangannya tanpa terkendali. Kalau saja Zan Musi ada di sini, dia pasti akan berteriak seperti yang sudah dikenalnya. Aku tak bisa mengendalikan kemampuanku. Bradford tiba-tiba terhuyung, dan 3 orang lainnya menoleh. Ada apa denganmu? Tanya seseorang. Bradford tiba-tiba melompat. 2 orang lainnya hendak melangkah maju ketika mereka tiba-tiba merasakan layar hitam di depan mata mereka dan langsung jatuh ke tanah. Liu Ruyan mengumpulkan 5 lukisan kuno dan menggantungnya di tubuh Boulevard. Selama seluruh proses, Bradford tidak bisa bergerak dan hanya bisa membuka matanya lebar-lebar. Matanya dipenuhi kepanikan. Dia belum pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya dan dia merasa seperti hendak pingsan. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin kuat kendali Liu Ruyan atas Bradford melalui telekinesisnya. Ayo pergi. Liu Ruyan melambaikan tangannya. Bradford bergegas keluar dengan kecepatan yang melampaui kekuatannya sendiri. Ketenangan reruntuhan lubang yang dalam itu langsung hancur. Terdengar teriakan keras dari belakang. Pencuri besar Huoyan mencuri lukisan itu dan melarikan diri. Bersambung.